NBA Draft angkatan 2024 merupakan salah satu angkatan paling menarik di beberapa tahun belakangan ini. Angkatan ini memiliki banyak pemain menarik, seperti misalnya Alex Sarr, pemain besar asal Prancis yang di pick kedua. Lalu ada Stephen Castle, seorang defender elite yang juga handal dalam melakukan finishing. Zach Edey, raksasa besar yang amat solid. Nikola Topic, NBA champion yang belum pernah menginjakan kaki di pertandingan NBA. Hingga Bronny James, anak pertama LeBron yang amat disayang-sayang oleh NBA. NBA Draft 2024 memang sejauh ini belum memproduksi pemain yang berada di level bintang. Meski begitu, para pemain angkatan 2024 sudah memiliki arah yang baik. Dalam beberapa tahun, pastinya akan ada All-Star yang terlahir dari angkatan ini. Di pick ketiga, ada seorang small man jago nembak, yaitu Reed Shepard. Shepard merupakan pemain Amerika pertama yang dipick di angkatan 2024 tersebut. Ya, di angkatan 2024 ini, dua pick pertamanya adalah pemain asal Prancis, yaitu Zaccharie Disasi dan Alex Sarr. Prancis sendiri cukup mendominasi NBA Draft 2024 ini, dengan 5 pemain mereka yang dipick. Terbanyak di antara negara-negara internasional lain. Yang kerennya lagi, dari 5 pick tersebut, 3 di antaranya berada di top 10 pick, yaitu Zaccharie Disasi di pick pertama, Alex Sarr di pick kedua, serta Tidjane Salaun di pick ke-6. Shepard punya beban yang berat sebagai pick ketiga. Pick ketiga merupakan pick yang tergolong tinggi. Pemain seperti Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid, serta James Harden merupakan contoh pemain super hebat yang terpilih di urutan ketiga pada NBA Draft mereka masing-masing. Sayangnya, di musim pertamanya di NBA, Shepard gagal tampil sesuai ekspektasi. Para fans berekspektasi bahwa Reed bisa langsung tampil gacor di musim rookie-nya bersama Rockets. Mereka berharap Shepard bisa mencetak rataan setidaknya sekitar 10 points per game dengan rataan 3 points di atas 37%. Sayangnya, di musim rookie-nya ini, Shepard tampil agak mengecewakan. Shepard hanya mampu mencatat rataan 4,4 points per game saja di musim pertamanya tersebut. Rataan asisnya pun juga tidaklah tinggi, hanya di angka 1,4 assist per game saja. Begitu juga dengan persentase field goals dan 3 points-nya, yang masing-masing hanya di angka 35% field goal dan 33% 3 points. Sebenarnya hal ini tidak bisa sepenuhnya menjadi salah Shepard. Shepard mendapat menit bermain yang minim di musim rookie-nya di Rockets. Ia tercatat hanya mendapatkan rataan 12,2 minutes per game saja di musim rookie-nya tersebut. Shepard sendiri bisa mendapat menit yang sedikit ini karena ia tidak bisa bersaing dengan point guard utama Rockets, Fred VanVleet. VanVleet mendominasi sebagian besar rataan menit bermain point guard Houston Rockets. Ia tercatat mencatat rataan 35,2 minutes per game di musim 2024-2025 tersebut. 3 kali lipat lebih banyak dari 2 point guard lain Rockets, yaitu Aaron Holiday dan Reed Shepard. Menit bermain yang sedikit membuat Shepard tidak bisa tampil maksimal. Efisiensi tembakan yang buruk juga semakin membuat sang pelatih jadi semakin tidak mau memainkan dirinya. Alhasil, karena rataan yang buruk di musim rookie-nya tersebut, Shepard pun sering dikirim ke NBA G League. Di G League, Shepard ditempa amat keras. G League merupakan liga afiliasi NBA, atau kasarannya, ini merupakan liga buangan bagi para pemain NBA. Para pemain NBA yang dinilai tidak mampu bersaing di NBA akan dikirim ke NBA G League. Shepard punya performa yang menggebu-gebu di G League. Selama 3 pertandingan di sana, ia berhasil mencatatkan rataan absurd, yaitu 30,7 points, 7,3 assists, dan 2,7 steals per game. Game terbaiknya selama di NBA G League adalah pada pertandingan melawan Oklahoma City Blue, di mana saat itu Shepard yang bermain selama 37 menit tampil luar biasa dengan 49 poin. Ia juga saat itu mencetak 8 buah 3 points dan punya persentase field goal yang amat tinggi, yaitu 51%. Pengalaman di G League serta pengalaman pahit di NBA rupanya menempa diri Shepard semakin dalam. Di musim keduanya ini, Shepard akhirnya mulai menunjukkan tajinya dan menjadi salah satu pemain kunci untuk Rockets.
Cederanya Fred VanVleet juga menjadi salah satu faktor mengapa Reed Sheppard bisa seberkembang ini di musim keduanya. Ya, VanVleet saat ini sedang mengalami cedera ACL yang serius. Ironisnya, cedera ini tidak terjadi di suatu pertandingan NBA, melainkan di sesi latihan. Akibat cedera ini, Fred VanVleet kemungkinan besar harus absen sampai akhir musim. Cederanya Fred VanVleet rupanya membuka keran untuk point guard lain untuk bersinar. Dalam kasus kali ini, point guard lain yang bersinar tersebut adalah Reed Sheppard. Sheppard langsung mengalami peningkatan menit bermain yang drastis di musim keduanya ini. Sheppard yang musim lalu hanya mencatatkan 12,6 minutes per game, di musim 2025-2026 ini mendapat rataan 24,9 minutes per game. Berbeda dengan musim lalu, di musim 2025-2026 ini, Sheppard tampil lebih efisien dalam menembak. Ia sejauh ini tercatat mencatatkan 48% dalam field goals dan 45% dalam 3 points. Yang menjadi highlight adalah catatan 3 points-nya. Dengan 45,5% 3 points, Sheppard sejauh ini duduk di posisi ke-11 sebagai pemain dengan 3 points percentage tertinggi. Yang menjadi salah satu perhatian di sini adalah volume menembaknya. Sheppard melakukan attempt yang cukup banyak di tiap pertandingannya, yaitu 6 attempt per game. Jika statsnya diubah menjadi pemain dengan 3 points percentage tertinggi dengan syarat minimal 45 3 points masuk, maka Sheppard menduduki peringkat ketiga di bawah shooter Bucks, yaitu AJ Green dan Mike Christie. Meski pendek dan punya wingspan yang juga tidak terlalu panjang, tapi Sheppard berhasil menunjukkan skill menembak 3 angka yang luar biasa. Ia amat handal mencari spot kosong. Tembakan 3 angkanya yang cepat dan IQ-nya yang baik membuat dia menjadi 3-point shooter yang elite. Ambil contoh adegan ini. Melihat kondisi fast break, Sheppard langsung lari ke spot 5-nya, yaitu corner shoot. Ia menunggu di sana dan kemudian begitu ia kosong dengan quick shot release-nya, ia langsung menembak tembakan 3 angka. Yang satu ini juga amat luar biasa. Dalam skema inbound pass, Sheppard yang saat itu keluar ke corner dijaga oleh defender elite Kawhi Leonard. Meski disarungi oleh Kawhi, tapi ia dengan beraninya menembakkan tembakan 3 points di depan muka Kawhi. Tembakan tersebut masuk dengan sempurna dan semua penonton di stadion terkejut saat itu. Selain handal dalam menembak tembakan 3 angka, Reed juga handal dalam mencuri bola. Meski punya wingspan yang tidak terlalu panjang, tapi Sheppard memiliki ketangkasan, IQ, dan kecepatan yang elit. Ia amat handal dalam membaca permainan. Sejauh ini, Sheppard telah mencatatkan rataan 1,6 steals per game. Ia berada di urutan ke-13 sebagai pemain dengan steals per game tertinggi di NBA dan yang tertinggi di timnya. Ambil contoh klip melawan Blazers ini. Saat Murray melakukan drive, Sheppard dengan pandainya menghands up tangannya. Ia mampu dengan sempurna membaca bahwa Murray akan mengoper dan sebelum bola teroper, Sheppard sudah mencuri bola tersebut dan kemudian berakhir menjadi fast break assist yang mudah. Sheppard juga punya catatan deflection yang elite. Buat yang belum tahu, steals berbeda dengan deflection. Steals artinya adalah mencuri, tapi deflection artinya adalah menepak bola. Sejauh ini, dengan rataan 4,6 deflection per game, ia menduduki peringkat ke-6 di atas defender elite seperti Kawhi Leonard dan Paul George. Menariknya, meski telah mencatatkan rataan tinggi 4,6 deflection per game, tapi ia bukanlah pemain Rockets dengan deflection per game tertinggi. Gelar ini dipegang oleh Amen Thompson. Thompson mencatatkan 4,9 deflection per game, menempatkannya di posisi keempat di seantero NBA saat ini. Sejauh ini, Reed Sheppard berhasil mencatatkan performa yang apik di Rockets. Ia merupakan salah satu cadangan terbaiknya Rockets, mencatatkan rataan sekitar 14 poin, 3 assist, dan 2 steals. Ia berhasil menolong Rockets menjadi salah satu tim terbaik di NBA. Dengan rekor 12 kali menang dan 4 kali kalah, Houston Rockets kini menduduki peringkat keempat di klasemen sementara wilayah barat, dan merupakan salah satu tim kuat yang dianggap bisa melangkah jauh di playoff. Sheppard merupakan seorang shooter elit yang amat baik di Rockets. Skill menembaknya yang elit ditambah dengan skill mencuri bolanya yang underrated, membuatnya menjadi pemain yang amat berharga untuk Rockets. Siapa yang tahu, mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan,
ia sudah bisa menjadi seorang combo guard elite seperti Stephen Curry atau Damian Lillard. Shepard punya bakat yang cukup untuk menjadi seorang combo guard elite. Mari kita lihat perkembangannya di masa depan. Baiklah, sekian video hari ini. BTW, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportswear solusinya. Di AZ Sportswear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa bikin jersey satuan atau dalam jumlah yang banyak. Cocok banget buat kalian yang pengen bikin jersey untuk iseng atau untuk tim kalian. Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportswear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportswear jawabannya.